Oke, kita lanjut lagi adik-adik. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Bagaimana menganalisis operasi bilangan dalam soal TPS. Kita lanjut contoh yang keempat. Dikatakan seperti ini soalnya. Sisa pembagian 3/21 oleh angka 10 adalah berapa? Nah, kita kembali ke konsep perpangkatan. Konsep perpangkatan tadi mengatakan jika pangkat itu dasarnya dari perkalian angka yang sama sebanyak N, maka dituliskan A pangkat N. Berarti kalau 3/21 itu artinya 3 kali 3 sebanyak 21 angka. Nah, berarti kalau kita ubah definisi bentuknya, 3/21 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali lagi terus menerus sampai nanti dia sebanyak 21 angka. Nah, jadi pertanyaannya tadi, bagaimana jikalau hasilnya ini dibagi 10, maka sisanya berapa? Nah, berarti kita masuk konsep pembagian. Untuk mencermati soal ini, maka kita dulu analisis perkaliannya. Pertama, jika angka 3 kita bagikan dulu dengan 10. Artinya bentuknya 3/1 dibagi 10. Nah, karena 3 tidak dapat dibagi 10, maka 3 ini dikatakan sisa menurut teori modulus. Nah, jika tidak dapat dibagi lagi, maka itu menjadi sisa. Inilah yang dikatakan tadi adalah sisa. Nggak banyak. Nah, sekarang kita coba lagi terapkan pangkat 2. Bagaimana kalau dibagi 10? Berarti 3 kali 3. Yang ini coba kita ambil bentuknya 3 kali 3 dibagi 10. Berarti 3/2 bagi 10. Kalau 3/2 itu sama dengan 9. Kalau 9 bagi 10 itu tidak dapat dibagikan. Berarti otomatis angka 9 ini dianggap adalah sisa. Nah, angka 9 dianggap menjadi sebuah sisa. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kita cermat lagi melihat bagaimana nanti perkalian itu jika dilanjutkan sampai 21 kali, berarti sisanya berapa? Nah, kita coba lagi lanjutkan pangkatnya. Berarti 3/3. Tadi sudah 3/2 dibagi oleh 10. Berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, 3/3. Berarti kalau 3/3 kan 27 dibagi 10, maka 27 bagi 10 dapat 2, yaitu 2 kali 10 20. Berarti sisanya adalah 7 yang tidak dapat dibagikan. Nah, berarti 7 ini yang dianggap nanti apa? Sebagai sisa. Nah, berarti sisanya adalah 7. Nah, tapi biar gampang kamu memahami konsepnya seperti ini aja. Untuk perkalian berikutnya, biar gampang kamu memahami. Tadi sisa yang kedua itu 9. Kalau kita kali 3, 9 kali 3 27, maka sisa 7. Gitu ya. Kalau dibagi 10. Nah, berarti untuk berikutnya nanti, yaitu untuk 3/4, jika dibagi 10, yaitu 36 bagi 10, maka kamu cukup saja sisa yang
sebelumnya kali 3. Sisa sebelumnya dikali 3, karena berlanjut dia kali 3, berarti 7 kali 3 adalah 21. Nah, kalau 21 kali 7 kali 3, 7 kali 3 itu berarti ini 36, sisanya adalah berapa sisanya? Sorry ya, kakak salah tulis. 3 pangkat 4 itu 81. Itu yang benar. Berarti 81 bagi 10 tadi kita ikuti caranya ini. Berarti caranya tadi 3 kamu kalikan sisa yang sebelumnya untuk perkalian berikutnya, dan kamu tengok hasil sisanya yaitu berapa. Berarti 7 kali 3 itu berapa? 21. Berarti 21 dibagi 10 sisa 1. Nah, berarti sisa yang kita temukan untuk perkalian berikutnya ternyata 1. Apakah sama dengan ini? 81 bagi 10 sama, sisanya 1. Berarti konsepnya hampir sama tadi. Kita cukup melihat sisa berikutnya, sisa sebelumnya, kita kali 3 dan kita bagi 10, itulah sisanya. Itu konsepnya, biar lebih sederhana. Nah, berarti untuk pangkat berikutnya 3 pangkat 5, kalau dilanjut lagi perkaliannya dibagi 10, itu sama dengan 2/4/3 bagi 10, atau dengan kata lain, untuk mendapatkan sisanya kamu kalikan aja sisa sebelumnya bagi 10. Berarti sisa sebelumnya adalah 1, kita kali 3. 1 kali 3 adalah 3. Berarti 3 bagi 10 tidak bisa dibagikan. Kamu berarti pastikan bahwa karena tidak dapat dibagikan, maka 3 itu dianggap adalah sisa. Nah, kita lihat pola sisa yang terjadi. Pola sisa yang terjadi ternyata 3 pangkat 1 sisanya 3, 3 pangkat 2 sisanya 9, 3 pangkat 3 sisanya 7, 3 pangkat 4 sisanya 1. Masuk ke 3 pangkat 5, ternyata sisanya kembali ke awal, yaitu 3. Berarti ketika suatu perkalian itu, perkalian 3 itu dikalikan terus sebanyak 5 kali, maka sisanya kembali ke awal. Nah, berarti kembali ke 3. Nah, konsep itulah nanti kita gunakan untuk mengerjakan soal ini, untuk mendapatkan sisa 3 pangkat 21. Kita coba. Berarti mulai dari tadi 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5. Lanjut lagi. Saya kalikan 3 pangkat 5. Oke. Berarti masih 3 pangkat 10. Belum menyentuh 3 pangkat 21. Kali 3 pangkat 5. Berarti masih 3 pangkat 15. 5 tambah 5 tambah 5, 15. Berarti belum menyentuh 3 pangkat 21. Lanjut lagi 3 pangkat 5. Nah, ini udah mengarah ke 3 pangkat 21. Artinya sedikit lagi, yaitu 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, yaitu 20. Tinggal hanya 1 saja. Berarti kalikan dengan 3 pangkat 1 supaya benar dia 3 pangkat 21. Nah, dari sini konsep ini kita akan cari sisanya. Tadi kakak katakan mencari sisa itu, kamu kalikan aja 3 pangkatnya kepada sisa sebelumnya, maka itulah kamu bagi 10, maka hasil bagi 10 itu dan sisanya itulah hasil akhirnya. Nah, kalau kita lihat tadi di soal hasil pengerjaan kita, 3 pangkat 5 itu dari sisanya berapa? Sisanya 3. 3 pangkat 5 juga 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 3 pangkat 1 sisanya adalah 3. Ini semua adalah sisa. Berarti untuk sisa akhir kamu kalikan aja sisa awal
sisa sebelumnya, sisa awal dengan sisa berikutnya. Kamu kalikan aja. Berarti sampai dia ke sini dapatlah hasil sisa akhirnya berapa? Kita coba 3 kali 3 yaitu 9. Berarti sisanya masih 9. Kali 3 lagi 27. Berarti sisanya berapa? 7 kalau dibagi 10. Kali 3 lagi 81. Kalau dibagi 10 sisanya 1. Berarti 81 atau dengan sisa 1 kali 3 berikutnya berarti hasilnya adalah 3. Kita bagi 10. Maka 3 bagi 10, 3 tidak habis dibagi 10, maka 3 itulah yang dikatakan sisa dari 3 pangkat 21. Selesai. Berarti soal yang dipertanyakan sisa pembagian dari 3 pangkat 21 yang sudah kita tuliskan ini, jika dibagi oleh 10, hasil akhirnya perkalian ini dibagi 10, ternyata sisanya adalah 3. Begitulah cara kerja analisis soal. Berarti jawabannya di sini adalah yaitu tidak ada. Artinya opsinya salah tulis. Jawabannya adalah B, yaitu tidak. Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Contoh yang kelima. Contoh kelima dikatakan di sini seperti ini. 0,625 dibagi 0,875, maka hasilnya berapa? Berarti pecahan ini kita akan sederhanakan. 0,625 dibagi oleh 0,875. Menyederhanakan ini, kalau dalam konsep kita sekolah dasar, kita cukup menghilangkan koma dulu, atas dengan bawah dengan perkalian yang sama. Karena atas bawah 3 di belakang koma, maka menghilangkan koma itu cukup kita kali 1000 atasnya, dan bawahnya juga harus sama kali 1000. 3 di belakang koma akan hilang komanya, sesuai dengan konsep matematika. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 625 dibagi oleh 875. Ingat, bentuk pecahan ini sebenarnya, hasil pecahan ini sebenarnya sama. Yang pertama dan kedua, hanya saja bentuknya berbeda karena sudah disederhanakan. Nah, untuk hasil akhir sebagai penyederhanaan sesuai dengan jawaban di option, berarti ini kita coba sederhanakan kembali dengan cara membagikan atas dan membagikan bawah dengan angka yang sama. Kita bagi lagi ya dengan 125. Nah, kalau kita bagi dengan 125 atasnya, berarti 625 bagi 125 itu adalah hasilnya 5. Sedangkan yang di bawah 875 dibagi 125 hasilnya adalah 7. Maka jawaban yang sesuai dengan opsinya adalah A, 5/7. Lanjut lagi soal berikutnya, contoh yang ke-6, yaitu bilangan 8 pangkat N membagi 22 pangkat 22 adalah berapa? Ini hampir sama dengan contoh keempat, cuman ada cumannya, ada pengecualiannya. Di sini yang ditanyakan yaitu nilai N-nya, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah sisa pembagiannya. Nah, berarti bagaimana mencari nilai N yang terbesar, N terkecil, N terbesar? Maka jawabannya dan langkahnya seperti ini. Yang ditanya tadi N terbesar. Analisis soalnya.
Berarti kita lihat pembaginya adalah 8 pangkat N. Sedangkan yang dibagi 22 pangkat 22. Kakak mau mempertanyakan kepada kamu. Jika kakak katakan 6 dibagi 2, hasilnya berapa? Apakah 6 bagi 2 habis dibagi? Nah, kalau kita lihat sama-sama 6 dibagi 2 itu ternyata harus dibagi dengan konsep seperti ini. 6 kali 6 bagi 2 itu sama dengan 3 kali 2 bagi 2. Habis. Itu sisa 3. Berarti dengan kata lain bahwa 6 bagi 2 habis dibagi oleh 2, bahwa 6 harus dibagi 2 dengan hasil 3. Artinya pencoretan salah satu angka yang membentuk angka 6 dalam konsep perkalian itu dinyatakan sudah harus membagi. Pertanyaannya, apakah 22 pangkat 22 ini harus dibagi 8 pangkat N supaya bisa kita jumpai N-nya? Nah, itu yang perlu kita analisis. 22 pangkat 22. Kalau kita hitung secara manual, itu hal yang tak mungkin. Dan mungkin jika kamu bantu dengan komputer, itu akan merusak komputermu sendiri. Nah, kita coba analisis lebih sederhana saja. 22 pangkat 22. Ini bisa sederhana menjadi 2 dikali 11, yaitu angka 22 kita sederhanakan menjadi 2 kali 11 dan pangkatnya tetap 22. Dalam konsep perpangkatan bahwa 2 kali 11 pangkat 22 ini bisa kita berikan kepada setiap bilangan bulat yang ada di dalam kolom. Berarti dipecah menjadi 2 pangkat 22 dikali 11 pangkat 22. Nah, ini yang akan kita bagi oleh 8 pangkat N. N-nya berapa? Nah, kita lihat dulu sama-sama. Apakah 8 pangkat N harus membagi angka yang di atas? Nah, 8 pangkat N-nya kita sederhanakan dulu. Biar kita cek apakah bisa harus membagi. 8 pangkat N itu sama dengan itu 8-nya ubah menjadi 2 pangkat 3 yang hasilnya adalah 8. Pangkat di luarnya tetap sama, yaitu pangkat N. Ini dengan ini. Sesuai teori pangkat, jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka cukup kamu kalikan pangkatnya. 3 dikali N berarti 3N. 2 pangkat 3N. Nah, kita cermati di dalam soal ini. Berarti kita akan cek 2 pangkat 22 kali 11 pangkat 22 dibagi oleh hal yang sudah kita sederhanakan, yaitu 8 pangkat N berubah jadi 2 pangkat 3N. Inilah yang harus kita cermati. Kalau 2 pangkat 3N habis membagi ini, maka betul bahwa 8 pangkat N dapat membagi 22 pangkat 22. Bagaimana mengecek itu, Pak? Lihat, ada berpangkat 2. Nah, kalau berpangkat 2 ini berarti ada kemungkinan harus membagi. Hanya saja kita harus melihat pangkatnya harus kelipatan 3 supaya ini bisa harus dibagi. Nah, pertanyaannya, 22 itu kelipatan 3. Apakah 22 kelipatan 3? 3. Coba bagikan 22 bagi 3 dapat 7, tapi dia bersisa. Artinya jika dia bersisa, maka tidak harus dibagi. Bagaimana supaya dia harus dibagi? Maka 22 itu satu angka kita singkirkan, berarti 22 diubah menjadi 21 ditambah 1. Artinya satu angka ditarik keluar. Dengan kata lain, 2 pangkat 21 dikali 2 pangkat 1 kali 11 pangkat 22.
Nah, ini sudah kita pisah bentuk dari 22 menjadi 21 dan 1. Ini hasilnya tetap sama, tapi berbentuk yang berbeda. Kenapa kita bentuk berbeda? Supaya dia dapat dibagi habis oleh 3N, yaitu 21. Karena 21 kelipatan 3N. Maka karena habis membagi, kita tinggal mencari N terbesar yang habis membagi 22 pangkat 22, yaitu bilangan yang di atas ini. Nah, kita tinggal harus melihat kecocokan soal dari pengerjaan kita. Jadi yang kita ambil supaya menemukan N-nya adalah 2 pangkat 21 dan 2 pangkat 3N. Ini yang harus saling membagi. Maka hasil akhirnya adalah 2 pangkat 21 dibagi 2 pangkat 3N sama dengan, nah, berarti 21 kita ambil membagi 3N. Ini kita katakanlah habis. 21 bagi 3N berarti dapat nilainya adalah 7, yaitu 3 kali 7 adalah 21. Berarti harus dibagi. Berarti N ini harus kita tukar jadi 7 supaya ini bisa habis. Dengan kata lain, bahwa N sama dengan 7 adalah jawaban yang didapat untuk membagi 22 pangkat 22 supaya habis. Berarti kita cocokkan dengan soal opsinya. Menurut soal, mana jawaban yang benar? Yaitu B, bernilai 7 sebagai N terbesar. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut.